Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali jumpa lagi di program Kepoin Sepatas, di mana untuk mengisi waktu luang anak-anak di rumah, mudah-mudahan SMP Al-Mumtaz ini selalu menyajikan video-video inspiratif yang bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Kita akan seperti biasa mencecar, bertanya-tanya ke guru-guru kita yang tercinta, yang mungkin selama ini kita hanya melihat guru kita ketika di sekolah saja, tapi kita tidak tahu sebenarnya guru kita ini seperti apa sih hari-harinya gitu ya. Dan untuk menjadi guru, nah mobil khusus seperti yang di sebelah saya ini saya kenalkan, perjuangannya tentu saja tidak mudah untuk menjadi guru, mencapai karir dan sebagainya. Pasti ada perjuangan di dalamnya, suka duka yang bisa kita jadikan pelajaran, yang bisa kita tiru untuk perjuangan kita hari ini anak-anakku sekalian. Bagi saya pribadi, kisah setiap orang tuh unik anak-anakku sekalian, unik, menarik, dan pasti punya cerita yang menggugah diri kita. Alhamdulillah di era sekarang ini, teknologi, era digital, kita bisa melihat perjuangan guru-guru kita melalui video ini dengan bertanya langsung gitu kan. Kalau biasanya kalau kita pengen tahu biografi orang, kita baca buku biografi. Tapi kalau belum sempat nulis, kita bisa lihat di video-video. Nah, kali ini salah satu guru, bahkan pimpinan di SMP IT Al-Mumtaz ini, yaitu Ustadz Heri Martono. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Ustadz Heri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan mencecar ya. Kita akan tanya-tanya tentang bagaimana kesibukan beliau dan juga mengenai amanah beliau di SMP Al-Mumtaz dan juga harapan beliau untuk SMP IT Al-Mumtaz ini. Manggilnya Ustadz Heri aja ya. Kalau biasanya di luar tuh manggilnya Pak Heri gitu ya. Nah, Ustadz Heri, kira-kira kesibukan di luar dari aktivitas di SMP IT ini apa nih kira-kira kesibukannya? Kalau kesibukan mungkin 100% sekarang di Al-Mumtaz ya, yang aktivitasnya di Al-Mumtaz. Iya. Mungkin kalau di rumah ya ngasuh anak, main sama anak, ini kan masih kecil lagi lucu-lucunya. Jadi itulah main di rumah sama anak. Pulang sekolah, main, itu aja. Berarti aktivitas utamanya di SMP IT Al-Mumtaz. Yang lain. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit masuk pertama kali di SMP IT ini Ustadz Heri kapan nih mulainya? Tahun berapa kira-kira? Kalau di SMP Al-Mumtaz sudah cukup lama ya, bisa dikatakan di awal di Al-Mumtaz. Saya masuk di Al-Mumtaz itu di tahun kedua. Tahun kedua Al-Mumtaz berdiri. Udah sangat senior berarti ya. Itu masuknya langsung jadi sekarang wakil kepala sekolah atau enggak? Dulu gimana tuh cerita? Awalnya jadi guru biasa, Guru IPS ya. Guru IPS. Nah, mungkin saya cerita ya, awal mula saya gabung di Al-Mumtaz tuh mungkin karena udah jalan-jalan dari Allah kan. Terus saya masih di kampus ngurus kegiatan mahasiswa, yaitu BKM Intan, kegiatan training, pelatihan, mendatangkan pemateri dari luar, terus mengundang anak-anak sekolah kan. Terus diundanglah SMP Al-Mumtaz, dan kebetulan juga salah satu guru Al-Mumtaz itu teman sekolah waktu itu kan, teman sekolah, akhirnya ditawarkan ngajar di Al-Mumtaz karena memang waktu itu juga lagi butuh guru karena guru yang itu resign apa gitu. Jadi saya masuk tiba-tiba langsung ke sekolah kan, langsung ikut rapat segala macam, langsung jadi guru. Kayak gitu ceritanya ya. Masuk Al-Mumtaz bukan melamar ya Ustadz Heri ya, berarti diminta. Dan waktu itu memang sesuai perguruan tinggi kuliah ya. Iya. Memang guru ya. Iya. Wah, luar biasa nih Ustadz Heri. Dan dari kecil memang pengennya jadi guru atau gimana nih Ustadz Heri? Kalau dari kecil cita-cita awalnya dulu dari waktu aku SD, jadi dia belajar tentara. Oh, tentara. Jauh ya jadi guru. Jauh ya, tentara ke laut. Tapi sebenarnya sebelumnya saya juga pernah, sebelum saya kuliah, saya pernah free 2 tahun ya. Free 2 tahun tamat SMA itu kan pernah kuliah bentar ya kan, cuman karena mungkin awal-awal kan tidak sesuai jurusan atau karena menggebu-gebu kan ikut kawan sesuai jurusannya, saya berhenti kuliah.
akhirnya ikutlah tes tentara. Kenapa mau dicita-cita pengen jadi tentara tuh, apa motivasinya tuh? Gagah gak? Gagah. Kelihatannya gagah. Sama dulu tak tahu lah ya, mungkin karena ada keluarga juga di Ada tentara, keluarga. kan, Pak di tentara, terus Mbah juga tentara kan. Jadi mungkin itu salah satu motivasi lah ya di tentara. Jadi itulah 2 tahun nganggur tuh, maksudnya enggak kuliah 2 tahun tuh ya pernah ngelamar tentara cuma enggak lulus. Nggak lulus ya. Jauh sekali sebenarnya tentara dengan guru ya. Tapi ini memang ada juga kali ya semangat jadi guru waktu jadi kecil. Kalau semangat sebenarnya enggak terpikirkan untuk jadi guru. Ya, enggak terpikirkan sama sekali jadi guru. Iya. Awal setelah 2 tahun saya nganggur kan enggak lulus tentara, karena saya nabung lah ya, nabung untuk kuliah. Pengen kuliah lagi kan, kuliah lagi. Nabung kerja jadi apa? Jadi tukang jual bensin eceran. Bensin eceran. Selama 2 tahun saya jadi jaga kios ya? Ya, kecil-kecilan di tepi jalan depan rumah. Nah, itu dari situlah saya nabung. Terus kalian juga bantu, waktu itu bantu bibi jualan kan. Nah, itu 2 tahun nabung, akhirnya mau daftar kuliah kan. Jadi apa nih kan? Di nanya keluarga segala macam kan. Terus sarannya gue jadi guru ya kan. Kalau awal-awal masuk kan guru tuh itu ya, awal-awal saya masuk kuliah udah mulai status guru udah mulai dilihat kan. Jadi guru ya. Betul. Saya pikir kan adalah daripada milih-milih yang lain kan, akhirnya daftarlah saya di Untan waktu itu, di FKIP Untan. Dan alhamdulillah lulus di Untan di FKIP di urusan pendidikan IPS. Memang pengen jadi guru makanya daftar. Sebenarnya enggak pengen sih. Dalam penting daripada enggak apa kan pengennya kuliah. Bingung pilih mana kan? Adalah dari keluarga bilang dah guru kerja dulu kan. Nah, karena satu hal yang saya sadari pada waktu itu, kelemahan saya ngapa saya enggak mau jadi guru, sulit untuk kalau berbicara ngomong sama orang tuh melihat wajah. Nah, itu awal itu mula dulu saya ya? awal mula saya ngapa mau jadi guru. Nah, tapi setelah saya jalani, akhirnya menjadi guru tuh menyenangkan. Biasa, Insya Allah. Menarik tuh Ustadz Heri, katanya kayak jualan eceran bensin. Itu menarik. Berarti memang mandiri ya ketika kuliah tuh. Saya sih tipikal kalau di mandiri mungkin karena dari kecil jauh pisah, jauh dari orang tua ya. Karena saya waktu kecil tuh udah tinggal sama nenek, sama mbah kan dari kecil. Karena orang saya tinggal di Sambas waktu itu kan kerja, jadi saya dipindah di Pontianak, tinggal sama nenek. Nah, tapi setelah saya kelas 6 saya pindah ke Sintang waktu itu. Pisah lagi ikut bibi waktu itu kan ke Sintang 3 tahun SMP-nya, SMA baru pindah ke sini. Jadi lumayan ya, terbiasa sendiri. Biasa ya. Iya. Itu berpengaruh lah ya. Iya. Bagi ketangguhan selama sekolah, selama kuliah. Gitu. Insya Allah. Nah mungkin selama amanahnya di SMP IT ini Ustadz Heri, gimana rasanya sekolah di SMP IT Al-Mumtaz, ngajar maksudnya di SMP IT Al-Mumtaz? Gimana sih rasanya sebagai guru, sebagai pimpinan juga? Kalau selama ini ya, pasti ada suka dan dukanya ya. Suka, betul. Kalau dibilang suka, kalau suka mungkin karena waktu saya dapatkan feel jadi guru tuh waktu saya PPL. Waktu PPL kan, mahasiswa kan masih PPL ya. Mau nggak mau tuh harus ketemu dengan siswa. Itu saya baru dapatkan feel nikmatnya jadi guru. Ya terus saya ke SMP, akhirnya nyamannya adalah ya ketemu murid-murid ya kan, ketemu murid setiap tahun, ketemu karakter-karakter yang baru. Terus ketemu ya kalau di sini sih alhamdulillah guru-gurunya suasananya cuma ibadah juga enak kan. Oke ya. Ya kalau yang nggak nyamannya dukanya mungkin capek ya. Iya, SMK Al-Mumtaz di full ya. Kalau full dari pagi ya jam 7 sampai sasar baru pulang. Kadang kalau dulu waktu saya masih di awal-awal saya kadang pulangnya kan masih jauh ya, di Siantan dulu tuh masih di Siantan, sekolahnya dulu waktu itu masih di Ampera. Jadi saya pulangnya tuh kan jam 3 selesai sampai kan. Karena saya kadang pulang tuh habis maghrib, mampir dulu ke asrama main. Mungkin capek ya, tapi mungkin karena udah lama terbiasa ya biasa. Berarti pertama Pak Heri gabung
di SMP IT ini jadi guru biasa. Guru biasa. Setelah itu langsung jadi pimpinan sampai sekarang. Gimana tuh Andi jenjang itu? Lama ya. Lama ya? Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, saya diamanahkan jadi salah satu pimpinan di bidang Wakasarpras. Wakasarpras. Yang bertambah lagi tanggung jawabnya kan. Ya, kalau itu kemarin kan waktu jadi guru kan mungkin urusannya perangkat, ngajar, nilai siswa, karakter anak. Kalau sekarang nambah yang ngurus perlengkapan sekolah gitu macam. Apa yang membedakan masa muda Ustadz Heri Martono dengan anak muda zaman sekarang gitu ya? Nah gimana Ustadz Heri? Mungkin SD-nya memang udah dari SD di Pontianak ya Ustadz Heri ya? SD SMP di mana tuh saya? Oke, kalau di SD saya di Pontianak, kebetulan dekat rumah kan di jam berapa saya berangkat sekolah kan? Kan bel kalau dulu pakai kentongan ya. Pakai kentongan. Nah, itu kan jam terdengar lah saya berangkat ke sekolah. Tapi saya itu tidak pernah terlambat ya. Saya tidak pernah terlambat. Nah, walaupun rumahnya dekat, tetap memperhatikan kedisiplinan kehadiran sekolah. Terus saya pindah ke dibawa ikut ke Sintang gitu. Jadi sekolah ya jadwal sekolah tuh jalan kaki 2 kilo kurang lebih. 2 kilo. Kenapa kaki. tuh? Karena emang nggak ada kendaraan ya, nggak ada kendaraan waktu itu, belum ada kendaraan, nggak punya sepeda. Jalan bagus. Jalan bagus karena masih alhamdulillah sih masih di kota ya. Cuman ya karena jauh waktu itu daerahnya memang nggak ada kendaraan umum kan. Iya. Sepeda juga nggak punya, jadi ya, jalan kaki. Pulang sekolah pergi itu kan sekitar jam 5:30 udah turun dari rumah, jalan kaki. Ya. Pulangnya jam 1.45 sehingga 1.45 pas pulang jalan kaki. Ya mungkin yang membedakan ya kalau dulu mungkin semangat untuk belajar tuh ada gitu. Pernah prestasi waktu kecil? Kalau alhamdulillah kalau di SD sih prestasi terus ya, masuklah 3 besar gitu. Oh alhamdulillah. Di SMP juga. Itu akademik ya? Iya akademik. Karena waktu dulu ya masih terkait organisasi segala macam di KTS masih belum itulah ya, masih ke akademi. Kalau di SMP sih alhamdulillah masih berprestasi secara akademi, pernah juga paralel kan di SMP. Kemudian masa muda Ustadz Heri Martono dalam hal bermain gitu, itu kayak gimana tuh main-main dengan seperti layaknya anak yang lain? Kalau zaman dulu ya saya paling suka tuh mancing. Iya. Sampai sekarang kayaknya nih. Sampai sekarang saya paling suka mancing. Ya paling terasa sekali waktu saya SMP kan saya tinggal di komplek terus di belakangnya ada hutan. Di hutan tuh ada kayak sungai keliling ya, sungai yang panjang tapi muter-muter sungai kan. Jadi saya pulang sekolah, nah, saya mampir ke pasar, waktu itu kan sekolah di pasar beli pancing. Terus balik ke rumah ngerakit pancing itu. Masuk hutan mancing itu, pulang terus ngajur kan, terus itu balik lagi. Itu sama teman-teman yang lain ya? Satu komplek Satu komplek. Terus mancing, terus main bola, main hayang gitu. Biasa lah ya. Permainan orang dulu lah, orang kan belum ketemu HP segala macam, belum ketemu. Masih ingat enggak yang momen-momen tak terlupakan waktu kecil? Silahkan. Kalau yang menarik sih menurut saya semua pengalaman saya itu menarik ya, terutama saya SMP. Sampai sekarang masih berbekas kenangan saya waktu SMP, karena waktu SMP teman satu kompleks saya sekarang udah enggak di situ lagi kan. Ketemu teman yang benar-benar tuh di SMP. Waktu SMP. Karena kalau di SMA kan udah di sini ya, di kota, mungkin pergaulan antara daerah dan kota kan beda ya. Nah, jadi waktu SMP tuh lebih care gitu ya. Mungkin ya SMA mungkin juga care, cuman karena udah terbawa dengan semua kontak kan agak beda gitu. Kalau dulu masih HP tuh belum ada HP, main tradisional lah ya. Guli lah. Dan itu plusnya buat suasana berkawan tuh. Iya. Itu mungkin lebih dekat dengan kawan-kawan kan. Kalau sekarang mungkin dekat secara itu, tapi kalau secara fisik kan Iya. Nah, Ustadz Heri mungkin pernah mengalami titik balik hijrah misalnya dari mungkin yang sebelumnya dianggap pernah nakal, kurang baik. Saya sebenarnya tipikal orang lurus ya. Saya tipikal orang yang lurus, maksudnya ya mungkin karena didikan ya, pendidikan di rumah kan saya tinggal dengan mbah ya. Jadi, pendidikan masih tradisional, jadi apa tuh kan mungkin itu membentuk karakter ya.
orangnya lurus-lurus ya gitu. Ya tapi titik balik saya jadi orang lebih baik ya itu waktu saya kuliah. Waktu kuliah. Gitu. Alhamdulillah ya. Jadi begitu. Mungkin juga bisa dibagikan Ustadz Heri kan pasti dalam proses sampai saat ini perjuangannya kan Ustadz Heri ya. Iya. Apa yang bisa dibagikan ke anak-anak muda sekarang, mobil khusus anak-anak kita supaya sukses tuh ngapain sih sebenarnya supaya bisa apa yang diinginkan, cita-cita dicapai gitu ya. Gimana tuh? Kalau klise sih belajar ya sih. Belajar intinya tuh belajar. Entah itu belajar pelajaran, terus belajar bagaimana cara bergaul dengan orang. Ya, cara bergaul dengan orang. Nah, itu sih intinya sih belajar. Intinya belajar. Ya. Karena saya tuh kalau dulu saya itu orang yang kuper. Gimana? Saya orang suka sendiri. Oh iya. Saya pernah nonton bioskop sendirian. Dari bioskop kalau sekarang sih tidak bisa sendirian. Kalau dulu tuh saya nonton bioskop di tiket sendiri. Nah, ada kawan atau mungkin agak susah berkawan ya. Memang suka sendiri. Kalau suka sendiri sama susah berkawan itu beda. Memang. Kalau dulu kalau bilang saya itu orang yang soliter, orang sendirian. Apapun kemana-mana sendiri, kan. Kalau introvert berarti. Iya bisa jadi introvert dulu. Kalau sekarang sih enggak lah ya. Mudah bersosialisasi. Mungkin karena pergaulan ya. Malah saya melihat Ustadz Heri orangnya fun gitu kan, happy, tidak nampak orangnya sendiri-sendiri gitu. Gitu ya saya. Berarti belajar ya. Ini sih belajar. Ya itu sih. Jadi luar biasa nih anak-anakku sekalian. Bagaimana mungkin Ustadz Heri juga pernah menerapkan di masa muda dulu belajar sehingga mencapai hasil yang maksimal sekarang ini. Nah, Ustadz Heri mungkin berbicara tentang amanah sekarang ini jadi pimpinan Sapras. Boleh dibocorkan sedikit tuh kerjanya tuh apa tuh? Sapras tuh apa artinya sih Sapras? Kalau Sapras tuh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sekolah. Bagian yang mengurus sarana prasarana sekolah, pengadaan barang untuk sekolah, kursi, meja. Secara umum gimana nih Ustadz Heri kondisi sekolah kita sarana prasarananya? Kalau menurut Pak Heri ya, Heri alhamdulillah sih ya, dari saya lintas sarana prasarana satu yang masih belum maksimal itu ya kondisi gedung ya. Iya itu aja. Yang sih insya Allah lah ya, kursi meja segala macam udah bisa AC juga maksimal ya. Udah setiap kelas juga sekarang udah ada AC-nya. Mungkin karena kondisi gedung yang masih, kalau anak-anak bilang sekolah kota. Sekolahnya kota. Tapi ini jadi apa? Jadi nilai plus sebenarnya. Betul. Kamu tidak panasan. Nah, panasannya betul. Tidak panasan. Mau keluar udah dalam itu kan langsung tertutup. Jadi itu sih positifnya. Tapi yang jelasnya mungkin kalau terkait sekolah ya kondisi gedung yang memang mungkin ya ke depan silahkan kita tambah lah itu. Mau nyari orang pun gampang. Iya. Ya kan? Ya kan? Kalau sekolahnya besar tuh susah. Kan? Iya betul. Ini agak hikmah sedikit pertanyaan nih Pak Heri. Ya. Jadi setelah Pak Heri, Ustadz Heri ini perjuangan luar biasa di masa muda, kuliah dan sebagainya. Apa sih makna hidup menurut Ustadz Heri? Toh nanti juga kita masih Ustadz Heri punya istri, punya anak, nanti jadi kakek gitu ya. Sampai terus berlanjut nanti kira-kira apa sih makna hidup menurut Ustadz Heri itu berdasarkan pengalamannya? Kalau menurut Heri hidup itu perjuangan. Iya, perjuangan jadi orang yang baik. Selalu jadi orang yang setiap hari itu harus jadi orang yang baik. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin jadikan evaluasi. Betul. Ya, itu sih. Nah, Ustadz Heri, kita di kondisi pandemi ya, Ustadz Heri ya. Tadi selain Ustadz Heri pimpinan Sapras juga mengajar tetap ya, Ustadz Heri ya. Gimana tuh kondisi atau keadaan Ustadz Heri ngajar di kondisi pandemi dengan sebelum pandemi? Itu gimana perbedaan itu? Kalau berbeda sekali. Berbeda sekali ya. Berbeda sekali. Ya, sebelum pandemi lancar-lancar saja ya. Lancar. Ini kalau saya mikirnya kalau mengajar itu adalah bagaimana melihat karakter anak. Ya, melihat karakter anak. Kalau Pak Heri kan ngajar PS ya, PSPKN. Sebenarnya di PSPKN itu keseharian. Nah, kalau terkait materi tinggal dibaca bisa. Nah, tapi kalau menurut Pak Heri kurangnya adalah bagaimana Pak Heri bisa melihat karakter anak. Itu sih yang bedanya. Biasa. Ini makin sibuk atau tidak makin sibuk justru kalau di kondisi COVID? Kan ada anak-anak di Iya. Sebenarnya tidak makin sibuk ya,
Kalau Peri tidak pakai sibuk. Karena ya kalau ketemu anak yang kesibukan pertama, mungkin kalau sekarang kan cuma menyiapkan bahan ajar, terus Google Meet segala macam sarana kan. Kalau dulu kan selain menyiapkan bahan ajar, terus lebih mempersiapkan diri untuk ketemu dengan anak. Kalau dari sisi kualitas pembelajaran nih Ustadz Heri, ini efektif nggak Ustadz Heri ngajar, terus anak ngapain berdasarkan pengalaman ini gimana nih kualitas ini pandemi ya? Ya, kualitas mengajar di daring itu. Sebenarnya kalau secara kualitas, insya Allah ya tetap menjaganya kan? Iya, tetap diusahakan sama ya dengan apa yang secara offline. Yang materinya juga ya mungkin karena keterbatasan sih ya. Sinyal juga mungkin ya? Ya, kok sinyal sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau di sini. Anak-anak maksudnya sinyal. Anak sih mungkin ya karena iya, anak-anak itu terkadang mau absen. Terus kalau kita pakai Google Meet kan melihat wajah ya. Kadang anak-anak tuh kan videonya kan. Betul. Nah, itu yang enggak. Nah, lebih spesifik lagi kalau dalam kacamata Ustadz Heri, apa sih permasalahan anak-anak sekarang nih di kondisi COVID nih? Nah, permasalahan yang sering muncul anak-anak dari sisi pembelajaran ya dulu mungkin kalau dari sisi pembelajaran media yang anak-anak punya, anak sekarang kan mungkin lebih dipacak daripada guru-gurunya terkait penggunaan mungkin itu media teknologi itu tidak digunakan secara maksimal untuk belajar. Tapi lebih banyak ke hal yang lain. Padahal teknologi itu media diciptakan untuk mendukung gitu kan. Tapi kalau anak sekarang kayaknya lebih ke arah itu, maksudnya main game gitu ya. Tapi untuk mencari informasi untuk belajar tuh masih kurang. Betul ya, kalau dibilang ahli, mereka ahli sekali. Iya. Tapi penggunaannya tuh digunakan untuk lebih banyak game gitu ya. Tapi kalau permasalahan lain di luar pembelajaran, Ustadz Heri melihat sebelum COVID juga anak-anak kita khususnya di SMP ITA Mumtaz ini misalnya kasus-kasus yang muncul ketika Ustadz Heri ngajar di kelas, ngapain biasanya, apa saja tuh Ustadz Heri? Permasalahan supaya bisa kita tangani gitu. Mungkin keseriusan anak ya. Keseriusan anak belajar. Mungkin karena keterbatasan guru untuk nengok secara langsung kan, dia anak itu kadang agak lebih santai. Lebih santai belajarnya. Kadang belajarnya pakai kaos biasa. Ya walaupun kalau di rumah sebenarnya kan ini kalau belajar kan mempersiapkan ya, buku, macam penampilan dengan pakai seragam atau pakai kemeja yang rapi. Kadang ada masih pakai kaos, terus kadang masih di tempat tidur gitu kan. Nah itu yang kurang serius kayaknya belajarnya. Nah, apa kira-kira saran Ustadz Heri untuk anak-anak nih? Untuk anak-anak gimana mereka tetap semangat sekolah, semangat belajar meskipun tidak tatap muka seperti saat ini, mereka punya cita-cita. Bagaimana saran Ustadz Heri untuk anak-anak kita SMP ITA Mumtaz? Kalau saran ya mereka nih maksudnya alat perangkat segala macam untuk maju itu kan mereka ada, mereka punya fasilitas. Fasilitas mereka ada punya. Betul. Nah, manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk belajar. Untuk belajar, kalau main segala macam itu ada porsinya. Ada waktunya. Ya. Nggak salah main, nggak salah refreshing, nggak salah asal manfaatkan itu juga untuk belajar. Apa dampak buruknya tuh Ustadz Heri kalau nggak digunakan fasilitas itu? Kalau nggak digunakan sebaik-baiknya, berarti sih pertama melenakan ya. Jadi lupa sholat ya? Iya, waktu sholat lah ya. Kadang dievaluasi kan, kadang ketemu dievaluasi ya sholatnya kenapa? Karena kebanyakan main game. Bangun juga. Ya tidurnya malam bangunnya. Betul. Itu malam. Itu harapan untuk anak-anak ya Ustaz. Ada lagi enggak harapan untuk anak-anak kita? Harapannya tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya walaupun pandemi ya belajar tetap harus nomor satu ya. Betul. Dan juga jangan lupa ibadah. Karena persaingan ketat ya Pak. Iya. Iya. Kalau harapan untuk orang tua nih Ustaz Heri yang membimbing anaknya di rumah, kan ini orang tua juga nonton nih ya. Halo. Silakan Ustaz Heri. Untuk Bapak Ibu mungkin harapan ya tetaplah anak itu didampingi ya.
didampingi, walaupun ya mungkin bapak ibu tidak punya kapasitas terhadap materi segala macam, tetaplah didampingi anak-anak untuk belajar. Betul, berikan perhatian. Iya, mungkin ini udah berapa 6 bulanan ya mungkin awal-awal mungkin orang itu semangat ya. Betul. Ya, tapi kalau sekarang kan tidak secara tapi bisa jangan tinggalkan anak-anak dengan gadgetnya yang tidak ada pengawasan. Dan kelihatannya udah ada yang perlu juga ya Sari, jadi kati dia lah gitu. Ya gitu. Jangan bosan-bosan ya Sari ya. Iya, jangan, karena anak-anak ya itu aset orang tua. Masya Allah. Penerus keluarga, kalau dikawal yang baik, insya Allah kedepannya baik. Nah, mungkin terakhir Ustaz Heri, harapan untuk guru, untuk saya juga pembina asrama, untuk tenaga pengajar, ini seperti apa supaya tetap istiqomah dan sebagainya. Ustazah, pembina asrama ya, harapannya tetap semangat lah ya, tetap semangat, bersabar dengan kondisi anak-anak ya. Mungkin kita tidak ketemu, tapi jangan lupa doakan anak-anak di setiap sekolah. Ya, Masya Allah. Jadi mungkin itu saja ya Ustaz Heri ya. Terima kasih banyak waktunya Ustaz Heri. Ini curi-curi waktu ya. Curi waktu Ustaz Heri. Dan beliau bersedia untuk di interview di program Kepoin Sepatas. Nantikan lagi anak-anakku sekalian video-video selanjutnya dari guru-guru kita yang luar biasa pengalamannya, bisa kita petik pelajarannya. Jadi tidak harus orang terkenal kita dapat inspirasi motivasi. Orang biasa tapi penuh juga tidak kalah luar biasanya kalau kita melihat perjuangannya. Terima kasih Ustadz Heri, dan demikian anak sekalian, semoga tetap semangat di kondisi pandemi Covid-19, jangan kasih kendor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.